Jadi orang akan lihat bahwa itu artinya Jokowi hanya mau keluarin ya kayak lilin yang udah mau mati. Itu biasanya apinya membesar dulu kalau terus dia mati gitu aja. Iya, iya. Bang, salah satu ngomong-ngomong soal sprindik itu kan, kata Pram juga bahwa tadi bilang ini urusan cekek-mencekek. Juragan-juragan partai itu hari ini tidak bisa mewarnai atau tidak bisa melakukan fungsi check and balance karena dicekek itu, Bang. Nah, ke depan gimana sih, Bang, cara agar ya tentu saja tidak menggunakan aparat penegak hukum kan tentu saja, tapi apakah situasi itu memungkinkan terjadi? Coba aja cekek Megawati, cekek Hasto, cekek PDIP itu. PDIP banyak kasus PDIP korupsi, tangkap aja. Tetapi tuker tambahnya tidak seimbang. PDIP koruptornya itu akan dirangsek oleh Jokowi lewat hukum pidana. Jokowi akan dirangsek oleh PDIP sebagai melanggar konstitusi. Dan fasilitas di DPR terbuka untuk segala macam hak angket segala macam kan. Jadi PDIP ada di dalam gairah untuk melengsarkan Jokowi itu udah lebih tinggi karena kesalahan konstitusional tuh bisa diproses. Sementara kesalahan pidana ya ditangkap doang, diborgol doang, dipamerin nggak ada soal, orang anggapnya biasa. Tetapi ide bahwa Jokowi melanggar konstitusi, membelah partai, merusak sistem itu udah masuk di dalam backbone masyarakat sipil tuh. Jadi percuma itu artinya tuker tambah antara apel busuk dan apel seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LC. Kali ini kita akan menyaksikan analis lagi Bang Rocky Gerung dan juga dosen UGM di part 2-nya guys. Bocor halus, terima kasih, dan juga sumber karena ini sangat seru diulas di sini guys. Oke. Langsung saja kita gas, apakah antisipasi Pak Prabowo atau isu keretakan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Langsung kita hadirkan gas. Kita simak guys, bareng-bareng. Nah, apakah kemudian kita melihat ya manuver dari istana belakangan ini kan juga cukup atau justru semakin liar. Ya? Misalnya dengan pengambil alihan Golkar, terus juga kemudian perlawanan di DPR, yang itu juga sebenarnya menyertakan orang-orang dekat Prabowo, ya kan? Nah, lu sepakat ini bahwa Jokowi harus segera dihentikan karena memang dia terlalu liar, Bang Rocky? Ya, sinyal pertama kan dari Pak LBP yang secara diam-diam merasa bahwa kekacauan ini harusnya bisa dia kendalikan. Tapi sekarang coba lihat apa komentar Pak LBP. Dari segi itu aja, seseorang yang biasanya fluen untuk menerangkan keadaan, diam aja kan. LBP diam itu. Ya mungkin dia lagi kesel aja pada Bahli, oke. Tetapi niat untuk menerangkan pada publik apa yang sedang terjadi, LBP tutup mulut. Itu penanda pertamanya tuh. Jadi siapa yang ada di dalam yang bisa menerangkan keadaan tuh? Ya nggak ada. Jadi terjadi keadaan anomi di dalam istana itu, di mana semua orang merasa oke, saya juga bisa menyelundup diam-diam. Jadi mungkin dalam satu minggu ini akan ada 2-3 orang menteri yang cari gara-gara supaya dipecat oleh Jokowi itu sebelum badai tiba di situ kan. Jadi kelihatannya begitu tuh. Iya, intuisi gue begitu. Menarik juga karena menyambung Bang Ujang juga, mungkinkah lemdak itu terjadi lebih cepat ya dalam konteks pelengseran itu ketika Prabowo merasa dia punya utang budi atau itu yang mencoba ditahan dengan Jokowi sebenarnya. Iya. Dengan mulai reshuffle ini. Iya, misalnya. dengan mulai menggaungkan yang namanya transisi dengan cara kasih orangmu, saya lantik duluan sebagai transisi menuju ke depan. Itu kan cara dia untuk meredam supaya tidak sepenuhnya lemdak terlalu cepat. Nah, tapi saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam politik. Saya percaya itu. Dan artinya dugaan saya tiba-tiba Menkumham kenapa Andi Adgas, lalu kemudian dan lain-lain, itu kan ada sangkut pautnya dengan mekanisme-mekanisme yang terjadi sekarang. Andi Adgas itu kalau Anda masih ingat, dia yang juga balik ketika menghajar undang-undang KPK, ya kan, yang menghajar undang-undang MK, itu kan dia semua tuh yang di belakangnya. Dan cara kerjanya menurut saya udah ketahuan gitu, begitulah cara kerjanya. Dan dugaan saya itu berarti akan dipakai untuk memuluskan. Coba bayangkan, saya nggak tahu ya, teman-teman sekalian, percaya nggak putusan MK itu diambil tanpa sepengetahuan istana? Enggak percaya. Enggak lah Bang. Enggak lah, nggak mungkin lah. Enggak mungkin. Ya kan?
Berapa hari sebelum putusan MK Menkumham diganti kan, saya rasa itu tidak ada ruang kosong, tidak ada bukan hal yang tidak saling berkaitan sama sekali. Nah, karena dia tahu, oh MK ternyata mau insaf nih. Dan cara untuk menutup insaf adalah segera menaruh orang yang misalnya bisa mewakili dalam pembahasan undang-undang, lalu kemudian sasarannya bisa jadi akan dipakai juga untuk perubahan undang-undang MK. Itu yang saya bilang tadi. Kalau ditanya apakah seberapa lama MK akan insaf, saya percaya harusnya bisa lama. Tapi yang bahaya ini kan rancangan perubahan undang-undang MK belum putus, belum selesai, masih gantung. Dan kalau rancangan perubahan undang-undang MK tiba-tiba digolkan, itu kan beberapa hakim yang tadi kita golongkan sebagai orang yang mau berjuang ini kan tiba-tiba bisa dipangkas. Beberapa hakim bisa terbuang. Nah, yang gitu-gitu itu menurut saya coba dijembatani oleh Jokowi, tapi harusnya keyakinan saya Prabowo juga udah membaca sih. Nah, gua mau ke Bang Rocky. Mampukah, Bang, Prabowo ini lepas dari bayang-bayang itu? Mampu. Yes, Mampu. pasti. Kan nggak mungkin Prabowo jadi presiden dan hidup dalam bayang-bayangannya. Kalau kita lihat personality dari Pak Prabowo yang selalu ada semacam decisiveness, dia mesti menentukan. Ya kita bisa, ya tapi Prabowo bilang kan dia murid, iya politik itu kan yang dia ucapkan nggak harus dia lakukan nanti kan. Jadi poin-poin itu sebetulnya yang membuat kita menduga Jokowi tahu juga psikologi Prabowo, karena itu tadi dia pasang di duluan. Kan ini berebut masang orang kan antara Prabowo dan Jokowi di dalam pseudo kabinet ini kan. Tetapi peristiwa hari ini makin memastikan bahwa Prabowo akhirnya mengerti bahwa dia harus mengambil alih keadaan situasi secepat-cepatnya. Mengambil alih itu dalam arti apa, Bang? Ya saya sengaja pakai kata itu supaya ditanyakan mengambil alih kan, itu bisa pelan-pelan. Tapi tentu di dalam tradisi demokrasi mengambil alih artinya Prabowo tahu bahwa dia sudah elected presiden tuh, dan dia ingin supaya ada yang teduh segala macam tuh. Ini tadi beritanya 3 pintu di DPR udah dijebol gitu kan. Jadi itu artinya makin lama Prabowo juga ada dalam memori personal dia ketika 98, dan dia tahu bahwa ya oke, itu masyarakat Indonesia itu memang selalu ada dalam kondisi nerimo kan, filosofi kita nerimo. Tetapi juga di dalam bahasa Inggris kata ngamuk, emak itu datang dari dari tradisi Indonesia. Jadi nerimo ke ngamuk itu cuma urusan 2 pintu yang dijebol atau 3 pintu yang dijebol kan. Jadi kayak Prabowo mengerti kultur bangsa ini, dan dia tahu bahwa kalau dia ambil sesuatu tindakan yang tadi melampaui batas demokrasi, dia akan dicaci maki oleh masyarakat sipil, dan itu akan berbalik ke dia tuh, karena tidak sama lagi keadaan dengan 98, dan masyarakat internasional akan mengutuk dia. Padahal Prabowo butuh legitimasi nasional untuk minta 1.800 triliun semester depan kan. Itu dasarnya rasional betul bagi Pak Prabowo. Ya, buat bayar utang ya. Yes. Utang dari Jokowi ya. Ya utang Jokowi pasti itu. Akan disebut utang Jokowi. Iya. Mahasiswa, Bang Uceng tadi datang dengan teman-teman mahasiswa ya? Tadi pagi koordinasi dengan mahasiswa, sebelum saya tadi ke Lemhanas ngajar, tapi saya bilang di Lemhanas, ini ngapain diajarin kalian soal demokrasi, itu ada demokrasi asli. Udah bubar kan? Dan saya pulang dari tempat itu, saya selesai langsung jalan itu. Saya kira ngapain lama-lama, kalau mau praktik harusnya praktiknya di sana tuh. Nah tadi terus kemudian ke MK bareng sama teman-teman di MK, demo di MK, lalu saya ke acara diskusi ke sini, barangkali nanti balik lagi ke teman-teman. Tapi saya kira itu yang saya bilang tadi, memang ini sedang berlomba menguji coba endurance publik nih. Jadi kalau teman-teman bisa merawat endurance-nya, saya kira penyelamatannya bisa dilakukan. Tapi kalau endurance-nya tidak terawat, tipu muslihatnya akan jalan. Apakah kemudian ini ada sikap bahwa kita perlu mengutamakan sekarang civil disobedience terhadap Jokowi? Menurut lo apakah ini memang harus segera kita lakukan pada waktu yang tersisa ini, atau bagaimana, Bang? Oke, itu ongoing, civil disobedience ongoing di tingkat masyarakat sipil. Juga demikian di tingkat elit kan, yang menginginkan itu elit disobedient itu juga. Saya betul sih Uceng tadi. Sebulan lalu saya juga ngajar di Lemhanas. Bayangin misalnya, saya akhirnya diminta ngajar lagi di Lemhanas. Bukankah itu pembangkangan dari elit untuk minta saya ngajar kan? Kan baik betul kan? Saya masuk ditepuk tangan itu. Musuh nomor 1 loh ini. Musuh nomor 1. Bayangkan itu.
Saya kaget, ngapain ngundang saya lagi itu? Mumpung belum ada gubernur Pak Rocky, kan gubernur mana ada dia. Kalau ngomong aja suka-sukanya tuh. Jadi sebetulnya itu kondisi publik kita tuh, atau kondisi kesempatan untuk mendalilkan kembali bahwa imperatif demokrasi, demokratik imperatif itu nggak bakal mati, karena kita udah punya pengalaman. Jadi kesalahan Jokowi, dia merasa bahwa dia akan mampu untuk mengkerdilkan demokrasi, nggak bisa. Jokowi bilang dia membangun demokrasi, iya, yang dia bangun itu demokrasi membengkak, bukan bertumbuh itu. Membengkak itu artinya obesitas kan. Kenapa dia membengkak? Ya karena dia taruh dinastinya. Jadi Jokowi nggak paham apa itu demokratik imperatif itu dasarnya. Karena itu dia terus-menerus pakai baju kerajaan kan. Hal yang memang itu dalam tradisi Indonesia, tetapi simbol dia itu semacam mimpi dia untuk menggedekan dirinya. Jadi dia self-promoting sebetulnya dirinya kan. Nah itu yang kemudian dibahasakan dengan sangat bagus oleh si iblis yang membahagiakan kita, namanya Bahlil. Saya percaya ada satu faktor lagi yang barangkali nambah gitu, yaitu orang mulai paham betapa berlagak culunnya Pak Jokowi itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia pura-pura gitu. Dia ingin menyampaikan sesuatu dengan cara pura-pura. Kemarin ketika pakai baju kuning, lalu dia bilang kok DPR yang bikin, tukang kayu yang salah gitu. Saya kira publik mulai paham itu. Mainan begitunya publik mulai paham, mulai bosan. Dan saya kira harusnya ya orang-orang di sekeliling dia itu mulai belajar untuk menyuruh dia untuk men-switch sedikit cara berpikir begitunya. Karena orang publik tahu. Dia ketika ngajarin dia, Abang ngomong sekarang ngajarin dia. Dia harus tahu, karena orang percaya. Orang nggak mungkin percaya ketika dia ngomong itu. Orang sudah tahu. Ya gimana mungkin dia bisa ngeles bilang ini DPR, lawang proses legislasi itu presiden kuat banget kok dalam proses legislasi. Proses legislasi itu kan presiden lebih kuat dari DPR. DPR itu hanya ada di 3 tahapan, presiden ada di 5 tahapan. Presiden itu jauh lebih kuat dalam proses legislasi dibanding DPR. Jadi kalau dia ujuk-ujuk mengatakan ini DPR yang bikin kok saya yang salah ini, ya nggak mungkin. Orang paham bahwa ini presiden. Ya, awareness publik sudah muncul, ya kan. Cuman di sisi lain berbagai kekuatan lembaga negara, berbagai lembaga negara, itu kemudian juga masih dipegang oleh Jokowi. Nah, tadi kalau pada kasus Bang Rocky yang diundang itu kan hanya satu bagian kecil gitu kan. Itu bagian utama. Itu calon pemimpin semua di situ. Ya, tapi dia masih punya kejaksaan, masih punya kepolisian. Dia penegak hukum lah yang kemudian bisa dipakai untuk mencekek orang-orang yang mendukung dia. Kapan-kapan saya kira Bocor Halus bagusnya ngundang si Jacqueline Becker. Jackie Becker, Indonesianis yang risetnya itu banyak soal polisi, yang nulis The Rise of Polri itu, bagaimana dia melihat pasca reformasi tentara dilemahkan, lalu kemudian polisi dinaikkan, jadi dui fungsi Polri yang naik. Dia nulis kemarin tuh, dia ngobrol dengan saya dan dia nanya, kira-kira dia mau nulis bagaimana nasib Polri di bawah Prabowo. Nah itu akan menarik tuh sebenarnya, memang menganalisis itu. Karena kan kita tahu polisi ini kan memang lebih dalam penguasaan Pak Jokowi kan sampai saat ini. Tapi kan orang semua tahu bahwa berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang, Kapolri itu belongs to presiden. Jadi begitu terjadi peralihan kekuasaan di Oktober, pindah misalnya kekuasaan itu, Polri mau tidak mau harus beralih ke Pak Prabowo. Dalam artian juga nasibnya Polri pun, misalnya nasib undang-undang RUU Polri, RUU TNI itu akhirnya berada di dalam rezimnya Pak Prabowo. Nah, kalau itu belum selesai ya pada masa yang tersisa ini ya. Iya, kalau itu belum selesai di sini, itu akan berpindah ke situ. Dan itu yang saya kira membuat apapun aparat negara, lembaga negara lain itu pasti akan melakukan kalkulasi ulang. Dia tidak mungkin akan berani untuk malu tak gentar kan, membela terus yang satu aja. Enggak, pasti harus melakukan rekalkulasi. Karena dia tahu bahwa secara kekuasaan ini akan akan miliknya Pak Prabowo. Oke, tapi kira-kira Bang Rocky, lu deket nih sama 08 ya?
Prabowo Subianto gitu. Apakah kenapa itu selalu? Kayaknya lu nggak bisa apresiasi kemampuan gue menganalisis. harus ada info ya. Ngapain gue? Kita kan sebagai bridging aja. Nah, tapi tidakkah Prabowo juga punya potensi atau peluang untuk mengulangi cara-cara yang sama yang dilakukan oleh Jokowi? Artinya dia menduplikasi cara-cara ya itu menekan dengan iya boleh, nggak ada soal. Tapi pertanyaan kita ceteris paribusnya sama nggak tuh? Apa namanya, initial conditionnya kan lain sama sekali kan. Prabowo pada waktu itu mungkin ingin dapat ya sense of ya sensasi bahwa dia bisa lakukan itu di luar sistem konstitusi. Nah sekarang dia udah jadi presiden, ngapain dia mau ulangi itu? Kan konyol buat Prabowo kan. Nah, logik sih kira-kira begitu tuh. Ya kalau institusi, ya betul institusi itu akan mengarah pada pemimpinan Prabowo tuh. Jadi kalau dianggap bahwa ya Jokowi masih punya kemampuan untuk keluarin sprindik, ya sprindik buat orang-orang yang memang bangsa mahasiswa justru akan pro Jokowi, tangkap aja. Tetapi nggak mungkin Jokowi kasih sprindik pada rektor UGM, pada rektor UNPAD, pada ketua BEM, nggak bisa tuh. Jadi orang akan lihat ya itu artinya Jokowi hanya mau keluarin ya kayak lilin yang udah mau mati. Itu biasanya apinya membesar dulu kan, terus dia mati gitu aja. Iya. Bang, salah satu ngomong-ngomong soal sprindik itu kan, kata Pram juga bahwa tadi bilang ini urusan cekek-mencekek. Juragan-juragan partai itu hari ini tidak bisa mewarnai atau tidak bisa melakukan fungsi check and balance karena dicekek itu, Bang. Nah, ke depan gimana sih, Bang, cara agar ya tentu saja tidak menggunakan aparat penegak hukum kan tentu saja, tapi apakah situasi itu memungkinkan terjadi? Coba aja cekek Megawati, cekek Hasto, cekek PDIP itu. PDIP banyak kasus PDI korupsi, tangkap aja. Tetapi tukar tambahnya tidak seimbang. PDIP koruptornya itu akan dirangsek oleh Jokowi lewat hukum pidana. Jokowi akan dirangsek oleh PDIP sebagai melanggar konstitusi. Dan fasilitas di DPR terbuka untuk segala macam hak angket segala macam kan. Jadi PDIP ada di dalam gairah untuk melengsarkan Jokowi itu udah lebih tinggi karena kesalahan konstitusional tuh bisa diproses. Sementara kesalahan pidana ya ditangkap doang, diborgol doang, dipamerin nggak ada soal. Orang anggapnya biasa. Tetapi ide bahwa Jokowi melanggar konstitusi, membelah partai, merusak sistem, itu udah masuk di dalam backbone masyarakat sipil tuh. Jadi percuma itu artinya tukar tambah antara apel busuk dan apel segar. Ya. Pelanggaran konstitusi, Bang? Iya, sebenarnya kan mungkinkah itu jadi pintu masuk ya untuk waktunya tentu tidak cukup ya, tapi apakah mungkin memperkarakan pelanggaran konstitusi? Saya kira pelanggaran konstitusi itu akan banyak dia dulang pasca selengser. Jadi bukan pada saat lengser. Apalagi memang tertinggal tersisa 2 bulan kan. Saya kira cicilan gugatan pada Jokowi itu akan dimulai sesaat setelah dia turun. Cicilan ya? Iya, cicilan. Karena kan nggak mungkin langsung dilunasin kan. Lagi pula kan. Tapi semakin dicicil bunganya semakin tinggi. Iya, betul. Karena memang panjang tuh riwayatnya. Nah, cuma tinggal masalahnya sekarang ini siapa yang akan melakukannya. Makanya memang betul-betul tergantung hubungan dia dengan Prabowo kan. Dan itu yang saya duga kenapa dia memaksa betul dirinya untuk mengentertain Pak Prabowo pada satu sisi kan. Mau bintang 4 kasih. Lu mau apa? Kasih gitu. Semuanya dikasih kan. Orang-orang dekat lu gua latih gitu. Bahkan cuman pergi operasi aja gua datang ke rumah lu lihat gitu kan. Jadi benar-benar mau mengangkat Prabowo supaya menghilangkan kesan kompetitornya Pak Prabowo. Tapi tanpa sadar sebenarnya apa yang dilakukan sekarang dengan memaksa terus anaknya, saya kira pasti akan menciptakan relung kesadarannya Pak Prabowo nih. Gue ini ngapain sih harus tarung mati-matian 2 kali untuk membenarkan adik kakak gitu. Satu di mahkamah kakak, satu di mahkamah adik. Kan ngapain gue gitu loh. Pasti dia akan berpikir 2-3 kali gitu. Dan itu nyaris tidak punya implikasi apa-apa ke dia. Dinasti. Dan saya kira kesadaran itu pasti akan dipertimbangkan, dan ketika kesalahan itu dipertimbangkan, relasi Prabowo-Jokowi itu akan sangat mempengaruhi sebenarnya, mulai dari sekarang sampai sesaat setelah Jokowi lengser, sampai cicilan itu mulai tagihannya mulai dikirim kapan gitu, itu akan sangat mempengaruhi. Pertanyaannya, siapa yang akan berani memulai itu?
Saya percaya kalau relasinya ini terus mesra, mungkin cicilannya mulai ditagihkan agak lama. Karena kita percaya, ini nggak ada yang bertahan selamanya. Pendosa itu nggak ada yang bertahan selamanya gitu, nggak akan. Ini it's a matter of time tuh. Itu soalan waktu saja dia akan kemudian beralih. Nah, tetapi semakin mesra Jokowi dengan Prabowo, mungkin cicilan pertamanya akan dikirimkan ya belakangan, ya kan? Mungkin kalau misalnya Prabowo tidak mampu di 2029 sehingga kemudian Gibran naik 2029, cicilannya tertunda lagi gitu barangkali ya, akan tertunda lagi. Tapi paling tidak makin panjang cicilan. Iya, cicilan itu pasti akan dikirimkan. Jadi lebih baik dibayar lunas segera ya, Maruf? Iya harus. Ya mesti begitu memang kan, supaya ada batas air itu. You udah selesai, saya nggak mau lagi ada semacamnya balas jasa atau kan tetap Pak Prabowo orang yang ngerti culture bangsa ini, negeri ini, tapi dia juga adalah seorang yang dididik di dalam tradisi berpikir barat kan, yang mau oke, fair lah ini, orang-orang bilang saklek gitu. Ya. Sedangkan Jokowi seperti lo bilang terlalu lama mengekap kartu Indonesia dulu untuk dirinya sendiri. Coba ulangi yang maksudnya tadi kalimat. Sedangkan Jokowi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah bisa menyaksikan sekelumit atau sedikit dari analisis dari Bung Roky Gerung dan juga dosen UGM guys tentang kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan juga tadi saking serunya saya malah jadi lupa untuk menyimpulkan guys, karena ini pokoknya ini analisisnya Pak Prabowo semakin mewaspadai Pak Jokowi dan juga berhati-hati kepada Pak Jokowi, karena dua anaknya yang seenggaknya diperjuangkan mati-matian untuk menduduki posisi. Oke, semoga ini mengedukasi masyarakat Indonesia, juga mencerdaskan, juga menambah wawasan kita semua. Oke, Indonesia semakin maju, nanti juga semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.